Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk mengisi kajian pada subuh pagi hari ini menggantikan ya Ustadz, siapa yang tidak ada yang berhalangan ya, saya juga sekalian mengkodo jadwal saya yang bulan lalu saya tidak bisa hadir. Insyaallah kita akan membaca buku Awwalu Marrah Tadabbarul Quran. Namun sebelumnya untuk mengingatkan kita semuanya, insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur panjang dan kesehatan sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mengisi kegiatan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Setiap tahun ya kalau kami dapat surat edaran termasuk perhitungan tinggi hilal dan sudut elongasinya, untuk jadwal Ru'yatul Hilal itu hari Selasa ya, Selasa. Namun di hari Selasa hilal itu minus ya, -2 sampai 0 derajat di atas ufuk gitu. Jadi ada kemungkinan pemerintah menetapkan awal Ramadan itu hari Kamis ya, hari Kamis ya. Tapi kalau teman-teman Muhammadiyah sudah menetapkan hari Rabu, ya itulah memang perbedaan yang sering diulang-ulang. Saya juga sering menyampaikan di sini, karena diantaranya yang mereka berpendapat wujudul hilal ya, wujudul hilal. Bahkan ada juga terakhir saya mendengar pendapatnya itu menginduk ke Turki, yaitu satu matla ya. Satu matla itu, ini banyak perisilahan dalam ilmu ilmu falak ini. Jadi satu matla itu satu tempat terbitnya bulan begitu. Satu tempat terbitnya bulan. Jadi dimanapun sudah terbit bulan ya berarti sudah masuk awal bulan walaupun di daerahnya belum. Kalau hadisnya sama dua-duanya ya udah saya sampaikan sebenarnya. Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Ya. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Nah, cuma pengertian ro'a li ru'yatihi kan pakai ro'a ya, ru'yah. Ya. Nah itu beda dengan nazoro ya, kan melihat itu bisa dengan nazoro dengan ro'a gitu. Kalau nazoro itu lebih identik ya, lebih identik banyak penggunaannya itu dengan melihat dengan mata gitu. Tapi kalau ro'a itu melihatnya dengan ilmu ya, banyaknya dalam Al-Quran juga hampir 70-80% kata ro'a itu dengan ilmu. Ini kira-kira paham nggak ini? Ya, alhamdulillah.
Seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Kira-kira melihat di situ dengan mata atau dengan ilmu? Dengan ilmu. Jadi banyaknya dengan ilmu. Ya. Nah, pendapat wujudul hilal, ya ro'anya itu bil ilmi. Ketika sudah diketahui dengan ilmu, ya dengan hitungan, ya hisab, ya sudah berarti sudah diketahui dengan ilmu, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata, gitu. Nah, tapi kalau pendapat satu lagi enggak, ya walaupun tidak dilihat, tapi harus imkanur ru'yah. Ya. Imkanur ru'yah itu mungkin untuk dilihat, gitu. Mungkin untuk dilihat. Nah, ini yang dipegang oleh apa namanya, ya negara Indonesia, ya Kementerian Agama, dan kesepakatan dari Mabim, ya Mabim itu negara-negara Malaysia, Brunei, ya Indonesia, ya itu apa namanya tiga derajat di atas ufuk. Baik itu Ramadan, ya kita tunggu saja apa namanya pengumuman dari pemerintah. Kalau untuk Lebaran, belum juga Ramadan udah bicara Lebaran, ya. Apa namanya harinya juga sama kalau tidak salah Kamis, ya. Kamis, cuma hilalnya antara 1 sampai 3 gitu. Ini kan ada istilah antara 1 sampai 3 itu mungkin satunya itu di Papua gitu, 3-nya itu di Aceh gitu. Nah, pertengahannya berapa gitu ada lagi. Jadi ada kemungkinan, ya hari Jumat atau Sabtu, ya. Ya, kalau maunya puasa agak lambat, ya Lebaran yang ikut yang lebih duluan. Ya kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah. Baik. Ya saya ingin mengingatkan kembali, ya untuk kita semuanya. Jadi puasa itu ya diwajibkan oleh Allah, ya Allah yang menciptakan kita, ya itu maha tahu akan kebutuhan makhluknya, ya maha tahu akan kebutuhan makhluknya. Ya salah satu kebutuhan makhluknya itu ya dengan yang membuang racun-racun, penyakit dan sebagainya yang ada di badan kita dengan cara berpuasa, ya dengan cara berpuasa. Untuk sehat, ya untuk sehat itu ya perlu berpuasa. Ya cukuplah sebuah hadis, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Itu ada istilah yang kurang itu yang lebih gitu, ya apa ya, ketika orang mau mengurangi makan dengan itulah kelebihan gitu, itu kelebihan. Saya pernah cerita juga di sini tentang kebiasaan apa namanya di Jepang, ya atau wilayah blue zone, zona biru yang umurnya itu panjang-panjang, ya di atas 100, ya, banyak, dan mereka sehat-sehat. Salah satunya kebiasaan di Jepang itu adalah harahachibu bahasanya. Harahachibu itu makan itu cukup 80%, ya tidak terlalu kenyang. Nah, kebiasaan di Jepang itu mereka piringnya, mangkoknya itu kecil-kecil tapi banyak, ya mangkoknya itu banyak tapi kecil-kecil, isinya sedikit tentunya. Nah, itu kenapa? Karena mereka berpikiran, dalam pikirannya, oh saya makan banyak gitu. Padahal isinya sedikit. Nah, berbeda dengan kita, piringnya sedikit isinya banyak, sehingga berpikirnya aduh saya baru makan sedikit, baru sepiring kok, belum 2 piring gitu. Itu bedanya, ya. Nah ini kalau melihat ya hadis Nabi kan sesuai, ya. Jadi isi perut itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas begitu, ya, untuk bernapas. Jangan sampai kita karena kekenyangan tidak bisa bernapas. Makanya sunnahnya yang menurut Al-Ghazali, ketika makan buka puasa, ya diantara kesalahannya itu
jadi balas dendam gitu. Padahal cukup seukuran makan malam biasa. Cukup seukuran makan malam biasa. Jadi kita ini saya sampaikan ya untuk meluruskan persepsi kita tentang puasa, jangan sampai jadi beban. Tapi inilah kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya untuk kita supaya kita itu sehat ya, supaya itu sehat. Baik, ada sebuah hadis yang ingin saya ingatkan kembali ya untuk mengisi Ramadan ini. Atakum Ramadan syahrun barakah fihi khairun yugsikumullahu fihi fatanzilur rahmah wa tahudul khotoya wa yustajabud du'a fayandurullahu ila tanafusikum wa yubahibikum malaikatahu fa'arawullah min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurrima fi rahmatullahi azza wa jalla. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Pada bulan itu Allah menjadikanmu kaya, ia menurunkan rahmat, menghapuskan dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat kompetisi kalian dan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan diri kalian. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Saya ingin menggarisbawahi fayandurullahu ila tanafusikum. Allah melihat kompetisi kalian pada bulan Ramadan. Jadi yang dituntut dari kita ketika Ramadan itu adalah berlomba-lomba atau beramal dengan semangat kompetisi, tanafus. Jadi bukan biasa-biasa saja ya. Nah, sering saya sampaikan juga, tandanya orang yang beramal dengan semangat kompetisi itu diantaranya selalu melihat orang yang di atasnya dalam kebaikan. Selalu melihat yang di atasnya dalam kebaikan. Orang bisa sampai mungkin 5 kali khotam Al-Quran, kenapa kita tidak? Orang bisa sampai 2 kali gitu. Ya minimal kita 1 kali. Jadi melihat itu yang di atas kita. Orang bisa berjamaah tiap waktu, kenapa tidak? Kita tidak. Ya, supaya timbul semangatnya. Yang kedua, orang yang punya semangat kompetisi, yaitu targetnya selalu tinggi. Ya, orang berlomba itu pasti inginnya menang. Menangnya kalau medali itu inginnya ya emas. Nah, ya kita harus punya target yang tinggi. Gitu. Ya, ini ingin saya mengingatkan khususnya saya sendiri. Mari kita ya urat-oret lah atau berpikir setidaknya kita punya target apa di bulan Ramadan ini ya. Kalau Al-Quran tamat berapa kali itu, kalau sedekah berapa dan sebagainya ya. Itu saja yang ingin saya ingatkan, karena ini setiap Ramadan saya menyampaikan hal ini ya. Jadi mari kita nanti persiapkan diri kita, fisik kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan semangat kompetisi. Baik, ini lagi-lagi sebenarnya saya suka lupa juga karena ngisi di beberapa tempat. Ya, walaupun nanya saya juga mungkin nggak bisa dijawab ya sampai mananya. Kita raba-raba sajalah, lebih dikit atau kurang dikit nggak apa-apa. Kalau tidak salah kita masih bahas atau membaca surah Ali Imran. Ali Imran insya Allah mudah-mudahan ya benar kita sampai kepada bahasan terakhir dari setiap surah, yaitu min fawaid wala taif haula surah, ya faidah-faidah atau makna-makna yang mendalam dari surah yang sedang dibaca ya. Kemarin sudah kita lewati ya setiap surat dalam buku ini ya,
bahasannya itu yang pertama apakah Madaniyah atau Makiyah. Ya, Madaniyah itu ayat yang turun setelah hijrah. Ya, kalau Makiyah itu yang turun sebelum hijrah. Kemudian nama-nama surah, ya nama-nama surah, karena terkadang satu surah itu namanya tidak satu, tidak satu. Ali Imran pun ada berapa nama Ali Imran? Ada yang ingat? Aduh, pasti lupa wajah-wajahnya ini. Ya, Ali Imran ada dua ya, Ali Imran dan Az-Zahra. Ya. Kemudian ada munasabatut tasmiyah. Munasabatut tasmiyah itu hubungan penamaan. Kenapa surah ini dinamai ini? Apa hubungannya? Nah ini juga untuk memancing kita ingin belajar, ya setidaknya kita punya rasa penasaran gitu. Kenapa surah ini dinamai ini? Gitu. Ini dinamai Ali Imran, Al-Baqarah, gitu. Apa hubungannya? Termasuk yang sering dibahas oleh para ustadz itu yang menarik ya, itu surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata ikhlasnya di situ? Hah? Nggak ada, nggak ada ya. Nah, kenapa dinamai surah Al-Ikhlas? Nah, pada yang dibahas itu adalah ketauhidan kepada Allah, dia mengesahkan Allah. Nah, itu kaitannya dengan ikhlas ya. Ikhlas itu ya beramal itu hanya untuk Allah, bukan untuk apa-apa lagi, hanya untuk Allah. Ini perintah Allah sudah. Ya, tidak ingin karena ingin itu, ingin ini, apalagi ingin dipuji oleh orang. Itu tuh ikhlas. Jadi semata-mata untuk Allah. Nah ini pelajaran munasabatut tasmiyah. Kemudian mimma ja'a fi fadliha itu keutamaan dari surah. Ya, karena ada hadis-hadis yang memang turun menjelaskan keutamaan sebuah surat. Kemudian muwafaqatu awali surah li akhiriha, kesesuaian awal surah dengan akhir surah. Kemudian al-mihwar ar-ra'isi li surah, itu tema utama dari surah, dari surat yang dibaca. Kemudian mawadi surah al-mubarakah, ya tema-tema dari surah yang sedang dibaca. Nah terakhirnya fawaid walataib, ya. Jadi pelajaran-pelajaran, faidah-faidah yang ada dalam surah tersebut. Taib. Dalam surah Ali Imran pelajarannya yang pertama qala ta'ala ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Yan bagi alal abdi ayak surah minal ibadati kullama zadahu lahu minan ni'am wal fadli. Penting ya bagi seorang hamba untuk lebih memperbanyak lagi ibadahnya ketika Allah menambahkan kepadanya kenikmatan dan keutamaan. Ya. Ayat ini mohon maaf ya, lagi kusut kayaknya ini kasetnya. Ayat ini ayat sebelumnya itu berkaitan dengan pernyataan Allah bahwa Allah itu telah memilih Maryam dan mensucikan Maryam, ya. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Nah ini pernyataan Allah melalui malaikat ya yang memilih
Maryam, kemudian mensucikannya ya dan melebihkannya ya dari perempuan-perempuan seluruh alam ya. Maryam juga ya, Maryam bin Imran ini juga menurut hadis Nabi itu salah satu perempuan yang akan menjadi penghulu bidadari-bidadari surga ya. Penghulu bidadari surga itu ada 4 ya. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Maryam binti Imran, dan yang keempat Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun ya, istrinya Fir'aun. Jadi 4 orang ini akan menjadi penghulu ya perempuan-perempuan di surga. Apa ya, yang paling utama lah di surga nanti ya, fasilitasnya itu apa ya bahasanya itu, excellent atau apa ya, VVIP-nya lah gitu ya, eksklusif gitu ya, di surga nanti. Nah, kenapa memilih 4 orang ini ya? Karena 4 orang perempuan ini punya kelebihan ya, punya kelebihan ya. Siti Khadijah katakanlah hartanya yang hampir 2/3 di Makkah itu diinfakkan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum perempuan-perempuan lain beriman, beliaulah yang duluan beriman. Beliau juga yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah ya anak perempuan yang taat kepada orang tua ya. Taat kepada orang tua, taat kepada suami, rela berkorban untuk suaminya ya. Yang cerita yang populer tentang Siti Fatimah itu kan ketika Siti Fatimah itu menumbuk gandum ya, menumbuk gandum dengan menggendong 2 anaknya ya, Hasan Husain. Kemudian datang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang kisahnya agak panjang ya. Jadi karena kecapean ya mengeluh ke suami ya, wajar lah kalau istri mengeluh itu ya. Siti Fatimah saja mengeluh kepada Ali gitu. Kata Ali, temui saja itu ayahmu gitu, karena baru membawa banyak tawanan gitu. Mintalah hamba sahaya gitu. Akhirnya Siti Fatimah mendatangi Nabi, cuma lagi rame banyak sahabat. Siti Fatimah pulang lagi gitu. Akhirnya Nabilah yang mendatangi Siti Fatimah begitu. Jadi juga pelajaran ya bagi orang tua gitu. Walaupun anaknya sudah menikah, sudah berpisah rumah sendiri, itu perlu mendatangi anak-anak itu ya. Bahkan kalau mau datang itu bentuknya harus sidak ya. Sidak itu inspeksi mendadak. Jangan ngabarin dulu itu, ini bapak mau mampir ya, siap-siap tuh anak begitu. Nah, tapi sidak itu nggak usah ngabarin lah gitu, biar ketahuan langsung apa yang terjadi di dalam rumah anaknya itu. Kan pernah juga yang kejadian Siti Fatimah lagi marahan kan sama Ali gitu. Ketika datang ternyata Alinya tidak ada ya, tidak ada. Ketika ditanya ternyata Ali lagi di masjid, lagi tiduran, bukan waktu sholat, tiduran di masjid. Kalau Sayyidina Ali berarti lagi bertengkar sama istrinya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Ya, ini sebuah kejadian ya, ditulis dalam sejarah. Ya, kemana Ali? Gitu kan, kata Nabi, lagi bertengkar sama saya. Nah, tapi Nabi tidak nanya apa masalahmu begitu. Tapi ya Nabi hanya nyuruh para sahabat di mana Ali ya, kemudian ternyata di masjid, dibawalah Ali itu ya, temui istrimu. Jadi nggak usah ditanya-tanya juga apa mas, yang penting selesai itu masalah. Tapi kalau memang perlu penyelesaian, anaknya bertanya, ya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi tadi perjuangan hidupnya Siti Fatimah itu ya kecapean begitu,
Nabi datang, kenapa kamu kemarin datang itu, katanya. Ya Rasul, saya karena capek mau minta pembantu begitu. Cuma karena banyak sahabat saya nggak berani berbicara di depan para sahabatmu. Akhirnya kan yang ini hadisnya sudah populer ya. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih daripada seorang pembantu? Itu akhirnya kata Siti Fatimah mau. Apa itu? Membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Jadi juga sunnah ya, sunnah terutama ibu-ibu ya yang mungkin kecapean dan sebagainya, yaitu membaca itu ya, baca itu. Dan ada cerita memang yang khusyuk betul-betul membaca itu dengan baik, katanya bangun tidurnya itu segar dan sebagainya. Ya ini juga penting diamalkan ya, penting diamalkan karena ibu-ibu tuh capek ya, kerjanya tuh capek, mulai terbit matahari sampai terbenamnya mata suami, katanya kerjaan ibu-ibu itu ya, capek gitu ya. Jadi penting di sini ya menyandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari Siti Fatimah. Kemudian kalau Siti Maryam ya, beliau itu yang terkenal kesuciannya karena tinggalnya juga di masjid, tapi Allah memberikan ujian dengan menitipkan Nabi Isa ya melalui perutnya gitu. Jadi seakan-akan hamil tanpa suami begitu. Dan itu merupakan ujian yang terberat bagi Siti Maryam ya. Bahkan dalam surah Maryam itu kan digambarkan ya laitani mutu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyah begitu. Jadi seandainya saya itu mati begitu dan manusia yang dilupakan begitu. Jadi bebannya itu sampai ada keinginan untuk mati begitu. Saking beratnya ujiannya itu gitu. Ya tapi Siti Maryam sabar ya, dan terus mendekatkan diri kepada Allah ya, memelihara Nabi Isa ya. Akhirnya ya dapat fasilitas seperti itu ya. Begitu juga yang keempat itu Asiyah binti Muzahim ya, istrinya Firaun ya. Asiyah ini cantik gitu, Asiyah ini cantik sehingga Firaun itu pengen menikahinya, tapi Asiyah nggak mau nggak mau. Kemudian orang tuanya yang diancam mau dibunuh Muzahim itu, akhirnya Asiyah mau menikah dengan Firaun gitu. Nah setelah memelihara Nabi Musa ya, Nabi Musa menjadi utusan, Asiyah ini orang yang beriman ya, yang beriman kepada risalah Nabi Musa. Setelah ketahuan Asiyah ini disiksa oleh Firaun ya, ketahuan beriman, tapi Asiyah ini yang minta dibangunkan istana di surga ya. Nah, saya lupa ayatnya itu, yang Robbibni indakal baita fil jannah itu ya, ada potongan ayatnya seperti itu ya, bangunkan untukku itu rumah di surga. Sehingga ketika disiksa, rumahnya itu sudah diperlihatkan istananya di surga, sehingga walaupun disiksa dia tersenyum begitu ya, walaupun disiksa ya. Kemudian menariknya bahasa Al-Quran itu Asiyah itu tidak disebut namanya ya, yang disebut apa itu Imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kita kira kenapa tidak disebut Asiyahnya ya? Ya inilah sisi bahasa ya, kedalaman bahasa Al-Quran. Kalau disebut Asiyah kan orang nanya Asiyah yang mana ya, tapi kalau istri Fir'aun kan yang sosoknya itu Fir'aun itu orang jahat ya. Ini istrinya orang jahat ya, bahkan terjahat sedunia karena mengaku Tuhan. Nah tapi dia bisa masuk surga begitu. Ya, bisa masuk surga. Jadi kesannya kan levelnya itu tinggi begitu.
Begitu juga seperti nanti kisah siapa Nabi Yusuf, ya, itu kan tidak disebut namanya yang disebut si Zulaikha itu, tapi Imro'atul Aziz, ya, istrinya menteri, ya, turawidu fataha, gitu. Istrinya menteri merayu pembantunya, gitu. Kan kesannya itu tinggi, ya, istrinya menteri, gitu kan. Kalau disebut Zulaikha itu Zulaikha yang mana, begitu. Kesannya tidak tinggi. Itulah bahasa Al-Quran. Thayyib, jadi karena konteksnya tadabbur, ya kesana kemari aja lah, kesana kemari aja, yang penting ada hikmahnya. Thayyib. Jadi pelajarannya penting ya bagi seorang hamba ketika Allah menambahkan nikmat dan karunia, itu menambahkan juga ibadahnya, ya, menambah ibadah. Seperti Nabi, ya, setelah diproklamirkan, ya, dosanya itu diampuni, baik yang sudah, yang belum, begitu, ya, sholat malamnya kan terus-terusan Nabi itu, ya, sampai istrinya Siti Aisyah menegur, ya, dalam hadisnya itu, ketika aku bangun awal malam Nabi sedang sholat, aku bangun tengah malam Nabi masih sholat, ketika akhir malam masih sholat juga. Ketika ditegur, kenapa berbuat seperti itu padahal dosamu sudah diampuni? Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakuro, aku ingin disebut oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi bentuk syukur itu salah satunya ketika ditambah nikmat, tambah ibadahnya, ya, tambah ibadahnya. Nah, kalau kita kan identiknya ya dengan sodakoh, ya, tapi nggak apa-apa itu juga, ya, artinya niatnya sodakoh, bukan pamer. Ini syukuran, gitu. Ya, niatnya sedekah. Tayyib. Kemudian baknya abbaratil ayatul karimatu an salatil mar'ati bi mufradiha fi baitiha bis sujud wa abbarat an salatiha fi jama'atin birruku. Allah yang meredaksikan dalam ayat itu salat perempuan ketika sendiri di rumahnya itu bis sujud, dengan sujud. Sementara meredaksikan sholat perempuan dengan berjamaah itu dengan ruku. Nah, ini bab tadabbur ini perlu perenungan, ya, perlu perenungan, ya, perlu pakai pikiran juga, ya. Ya Maryam muknuti li rabbiki wasjudi, wahai Maryam taatlah kepada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah engkau, warka'i ma'ar roki'in dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi sujud itu menunjukkan sholat perempuan di rumahnya sendiri. Kalau ruku, ya, ruku ma'ar roki'in bersama orang-orang yang ruku, berarti berjamaah. Paham, ya? Ya, mudah-mudahan paham, ya, paling tidak apa, ya, ya ngerti lah, ya, tapi saya masih kelihatan kan, masih, ya. Berarti kalau bulan Ramadan biasanya suka menghilang saya kalau subuh itu, ya, jadi kalau saya tanya berarti masih kelihatan, ya. Nah, wa bima anna sujuda afdalu minar ruku, ya, karena sujud itu lebih utama dari ruku, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, ya, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, yaitu ketika sujud. Fakadzalika sholatul mar'ati bi mufradiha fi baitiha aw bihrabiha afdalu min sholatiha fi jama'atin. Begitu juga sholatnya perempuan sendiri di rumahnya atau mihrabnya lebih utama daripada sholatnya dengan berjamaah. Ini menurut Ibnu Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim, ya. Wa qad ja'ati sunnatul mutahharati taqarrara hadzal makna, ya, ada juga hadis Nabi yang semakna dengan ini, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam limraati Abi Humaid As-Sa'idi
kepada perempuan Abi Humaid As-Sa'idi, wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjidi qaumik. Sholatmu di rumahmu itu lebih bagus daripada sholatmu di masjid kaummu. Nah ini kan pelajaran ya, sholatnya perempuan. Ini memang ada ikhtilaf, ada beda pendapat gitu. Nah, yang utama itu di rumah atau di jamaah gitu. Nah, ada yang berpendapat hadis Nabi tadi itu yang Abi Humaid itu kondisinya saat itu di Madinah itu masih gelap ya, banyak juga begal dan sebagainya, banyak orang jahat gitu. Sehingga Nabi melarang perempuan itu untuk sholat jamaah, cukup di masjid gitu. Tapi ada hadis lain setelah aman itu, la tamna'u ima'akum al-masajid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melarang perempuan-perempuanmu itu ke masjid. Kemudian ada juga hadis lain ya, di mana Nabi ketika beriktikaf di masjid itu bersama dengan istri-istrinya itu. Nah ini ikhtilaf ya. Cuma dalam konteksnya ya kita bisa menyesuaikan ikhtilaf ini ya. Kalau memang ya di rumah itu tidak ada yang diurus begitu ya, silahkan di masjid selama itu ada batas ya seperti ini ya. Tapi kalau masih punya anak kecil, masih bayi begitu ya, mungkin itulah yang lebih utama sholatnya di masjid. Di rumah, di rumah. Berarti masih konsentrasi ya. Ya, masih konsentrasi. Itu di rumah begitu. Jadi lihat situasi dan kondisi. Apalagi ketika memang kalau di masjid ya ada dengar tausiah dan sebagainya, karena itu dianjurkan. Karena mencari ilmu itu bukan saja untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan itu. Kalau Nabi sendiri itu memang punya waktu khusus untuk perempuan, untuk ibu-ibu yang mengajar itu ada waktu tersendiri. Nah, jadi ya ini ikhtilaf tapi artinya bisa lihat situasi dan kondisi. Tadinya pengen saya selesaikan ini, cuma agak panjang juga dan waktu suruk lewat 58 ya, 58, sambil nunggu waktu sekitar 10 menit lagi. Barangkali mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada salah perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan, kita diskusikan. Ya, silakan. Adakah tuntunan dalam syariat Ustaz bila timbul perselisihan? Adakah tuntunan atau adab ya atau perintah itu dari Al-Quran atau hadis jika timbul perselisihan sama muslim? Tuntunannya apa penyelesaiannya? Cara penyelesaian seperti apa Ustaz? Yang kedua, apakah Bunda Aisyah itu Asia itu masih perawan Ustaz waktu kawinnya sama Fir'aun gitu? Karena kan dia minta istana di surga sementara dia istrinya orang jahat, Fir'aun Ustaz. Yang ketiga, maksudnya di dunianya. Iya, apakah dia masih perawan gitu? Waktu tersentuh sama Fir'aun maksud saya Ustaz. Yang ketiga, apakah nanti dia nikah di akhirat Ustaz, di surga tuh Ustaz? Makasih Ustaz. Apakah nanti Asianya nikah di surga Ustaz? Oh iya. Atau enggak gitu? Makasih Ustaz. Kalau nikah dengan siapa Ustaz? Makasih Ustaz. Iya. Baik, yang pertama ini menarik juga pertanyaannya ya. Saya lupa ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Ya. Surah apa itu?
eh, itulah yang ketahuan belum hafal Qur'annya ini. Ya, tapi ayatnya seperti itu ya. Kalau dua orang mukmin, ya bahasa itu iktatalu ya. Iktatalu itu berselisih atau berperang gitu. Maka kewajibannya itu fa aslihu bainahuma. Ya, islahkan, perbaiki, damaikan mereka itu. Ya. Jadi ya tugasnya kalau ada yang berselisih itu ya harus didamaikan. Ya tentunya perdamaian ini ya di perdamaian ini ya dengan ahlinya ya dengan ahlinya. Kalau istilah sekarang itu mediator ya mediator itu harus bersertifikat ya tidak semua bisa memediasi ya. Kalau yang di pengadilan itu hampir semuanya itu udah bersertifikat mediator karena ada pelatihannya ya. Jadi intinya harus dirukunkan ya, dirukunkan tentunya dengan cara yang terbaik begitu. Sama halnya dengan ketika ada suami istri berselisih sama ya harus dirukunkan. Nah kalau seandainya udah dirukunkan ada yang angel begitu kan, fa imbagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi. Nah, boleh diperangi. Kalau yang orangnya agak angel didamaikan itu, nah itu perlu perhatian tersendiri lah bahasanya. Ya, kalau dalam berperang itu nggak mau dirukunkan juga, nggak mau damai salah satunya yang satu. Nah, yang diperangi itu yang nggak mau damai itu, berarti memang karakternya sudah tidak baik. Ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian tentang Asiyah, ya walau saya juga belum pernah membaca ketika di dunianya apakah masih perawan. Apa bedanya perawan sama gadis ya? Katanya kalau gadis belum ijab kabul ya. Kalau perawan masih segelan, apalah nggak tahu. Wallahu a'lam, tapi memang ada cerita, saya juga belum baca juga hadisnya ya. Kalau yang berhubungan dengan Fir'aun itu iblis yang berupa Asiyah, itu dalam rangka melindungi Asiyah dari Fir'aun. Ya wallahu a'lam, ya kita coba baca-baca lagi ya, apakah Asiyah itu memang tidak disentuh, tapi hidupnya kan lama dengan Fir'aun itu. Ya hidupnya lama dengan Firaun itu, artinya dimungkinkan hubungan suami istri dengan Firaun itu, tapi yang terkenal memang tidak ada anak. Kemudian untuk di akhirat ya wallahu alam juga ya kita tidak tahu, cuma yang jelas akhirat itu penuh dengan kenikmatan ya. Nah untuk perempuan yang soleh ya, yang solihah ya ada hadisnya itu memang dipertemukan dengan suaminya yang soleh lagi, gitu, gitu. Nah terus kalau suaminya itu pernah 2 kali nikah, gitu, nah itu perempuan solihah itu akan dengan siapa? Nah ada yang menyebutkan yang paling soleh diantara 2 suami itu, gitu. Terus yang satunya lagi gimana? Cemburu dong, gitu. Nah inilah di akhirat itu nggak ada cemburu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ya, kami cabut dari hati manusia itu ghil. Ya, ghil itu ya dendam, kesumat, sesuatu yang tidak baik termasuk cemburu. Ya, ikhwana semua akan menjadi saudara. Dan yang tadi itu kan akan diberi juga pasangan. Ya, ada hadis karena sampai 70 pasangannya, bidadarinya itu. Ya. Kalau untuk perempuan 1 gitu. Apakah dengan suaminya atau dengan ada yang menyebut ya bidadara, laki-laki surga gitu. Yang tentunya ganteng dengan kesempurnaannya. Intinya di surga itu ya penuh dengan kenikmatan. Kenapa beda laki-laki dan perempuan? Karena nalurinya begitu. Allah Maha tahu. Kalau laki-laki itu inginnya nggak satu gitu. Kalau secara jujur ditanya nih bapak-bapak yang mungkin nggak ada istrinya,
Mau nggak poligami? Ya, kalau istrinya maksa umpamanya, karena ada istrinya yang maksa ya, pasti jawabannya akan mau gitu. Makanya diberi kesempatan laki-laki itu 4, dibolehkan gitu. Karena nalurinya laki-laki itu pengennya lebih dari 1. Cuma Allah memberikan batasan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak adil ya cukup 1. Nah, kalau perempuan, kalau ibu-ibu ini mohon maaf ya, saya intervensi ininya. Ya, senangnya itu apa? Dinafkahi, belanja, terus apa lagi? Jalan-jalan, Bu ya. Jadi tidak apa dalam tanda petik puncak kenikmatan itu tidak dalam seksual begitu, dalam kenikmatan lain gitu. Itu dan nalurinya seperti itu gitu. Jadi ya beda, nanti di surga juga beda begitu. Jadi untuk perempuan ya 1, kalau laki-laki banyak gitu. Jadi yang mungkin tidak tersalurkan di dunia ya berdoalah kita masuk surga, di akhirat nanti jumpa. Dan tidak ada cemburu walaupun istrinya juga sama gitu, sebagai pasangannya tidak cemburu dengan bidadari-bidadari lain. Baik, jadi tenang ya ibu-ibu, kalau di surga nanti walaupun suaminya punya istri banyak, kecemburuannya tidak akan ada. Ya, jadi bidadari itu ada 2. Ya, ada yang bidadari sudah diciptakan oleh Allah dari sekarang ya, bukan dari sekarang, sudah diciptakan oleh Allah ya. Bahkan ada kisah kan ketika Mi'raj itu Nabi ke Istana Umar gitu. Dari Istana Umar itu yang sangat megah gitu, dan bidadarinya Umar itu lagi berwudu begitu. Nabi nggak mau mendatanginya gitu. Karena Umar itu pengen yang perfect begitu, bidadarinya itu yang anggun, yang begitu. Jadi kalau Umar itu calon istrinya di surga saja sudah jelas gitu. Kita ini kan belum jelas gitu. Ya, belum jelas. Makanya semangatlah mencari surga itu. Ya. Nah, untuk yang perempuan-perempuan dunia yang masuk surga itu jauh melebihi kecantikan bidadari surga. Insya Allah ya. Melebihi kecantikan bidadari surga. Ya. Jadi kalau pengen ibu-ibu muda lagi, lebih cantik lagi, ya teruslah berupaya untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan panduan Al-Qur'an dan Al-Hadis begitu. Baik, saya kira cukup. Ya mohon maaf suara saya agak potong-potong. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan bisa meraih ketakwaan dari bulan Ramadan tahun ini. Kita doakan saudara kita yang sedang ditimpa musibah seperti sakit dan sebagainya, mudah-mudahan lekas disembuhkan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, anak-anak yang berilmu, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan sebuah maksud baik kita dijawab oleh Allah. Li hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.